Baik, kita bisa mulai. Sudah jam 1 ini. Bisa ya? Ini ada 79, 80 ya. Terus dia bergerak ke yang lainnya bisa menyusul barangkali ya. Karena sudah lebih dari separuh. Baik, saudara-saudara kalian, kita awali saja pertemuan kita pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Arai aja, Arai. Bisa dimatikan dulu mic-nya. Mohon perhatiannya biar yang dimatikan dulu mic-nya. Nanti saya kasih kesempatan kalau memang ingin menyampaikan sesuatu. Bisa kita mulai? Siap, bisa Bu. Ya, baik ya. Hari ini kita melakukan pertemuan pertama untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Ya, saya dikasih kesempatan memilih ya, bisa lewat online dan bisa juga kita bertatap muka. Secara kebetulan memang hari ini kita online dulu, barangkali ke depannya barangkali ada 1 atau 2 pertemuan kita bisa melakukan offline di kampus. Baik saudara-saudara sekalian, sesuai dengan amanah yang disampaikan kepada saya diberi tugas oleh fakultas untuk mengajar mata kuliah pendidikan Pancasila. Dan pendidikan Pancasila ini merupakan mata kuliah wajib ya, yang harus diberikan kepada seluruh mahasiswa yang ada di perguruan tinggi. Entah itu di semester 1, bisa juga di semester yang berikutnya, itu sangat bergantung pada kurikulum yang ada di fakultas masing-masing. Nah, untuk itu maka kita ada beberapa pertemuan ya yang sesuai dengan rencana pembelajaran yang diberikan. Itu kalau tidak salah ada 12, kalau tidak salah ya ada 12, nanti dikoreksi. Sampai dengan UTS itu saya memberikan materi. Mulai hari ini saya berikan materi. Kemudian setelah UTS baru saudara diminta untuk membuat paper atau makalah, kemudian saudara presentasikan di kelas. Itu bentuknya adalah kelompok karena memang banyak sekali ya mahasiswa di kelas ini nih ya. Saya belum tahu ya pastinya berapa. Tapi yang jelas sampai dengan ini sudah 200 sekian ya. Jadi sungguh sangat banyak. Oleh sebab itu mohon bantuan dari ketua kelas, siapa ketua kelasnya, koordinatornya, bisa nanti membuat kelompok, kemudian diserahkan kepada saya dan saya akan memberikan topik-topik yang akan saudara kerjakan, kemudian saudara presentasikan di kelas. Itu bagian daripada metode pembelajaran untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Baik, saudara-saudara sekalian, sementara untuk nilai itu sebagaimana biasa, bahwa saudara presentasinya juga absennya dilihat juga, karena saya juga akan menerima siapa saja yang memang bisa mengikuti ujian dan siapa saja yang tidak. Karena ada presentasi ya, artinya sekian persen baru boleh diizinkan untuk mengikuti kuliah. Kemudian yang berikutnya adalah, jadi itu bagian yang tak terpisahkan, artinya bahwa absen itu bagian yang tak terpisahkan dari seluruh proses penilaian. Kemudian berikutnya adalah berkaitan dengan tugas.
Nah, tugas itu karena kita sungguh sangat banyak ya mahasiswanya ini, mungkin saja diperkirakan bisa mencapai 100, biasanya sih 150-an ya. Nah, saya belum tahu nih pastinya seperti apa. Nah, jadi tugas itu yang tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa itu dilakukan kelompok dan penilaiannya tentu saja penilaiannya berdasarkan tugas yang saudara kumpulkan kelompok tersebut. Kemudian juga penilaian berikutnya adalah terkait dengan bagaimana presentasi di kelas dan bagaimana pemahaman saudara terhadap materi yang diberikan atau ditugaskan atau topik yang ditugaskan. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan ujian tengah semester. Ujian tengah semester ini juga menjadi bagian daripada proses penilaian. Presentasinya juga baik, cukup bagus gitu ya. Artinya bahwa kalau tidak salah 40% atau 30% ya. Kemudian yang lainnya adalah ujian akhir semester. Ujian akhir semester inilah yang menentukan. Karena kalau saudara tidak mengikuti ujian akhir semester, maka nilai-nilai yang lainnya tidak akan dihitung. Nah, oleh sebab itu saya sangat berharap bahwa semuanya tidak ada satupun di antara saudara untuk tidak mengikutinya. Jadi semua tahapan-tahapan proses penilaian itu saudara lakukan, insya Allah saya juga akan memberikan nilai dengan baik. Karena memang untuk mata kuliah Pancasila ini bukan mata kuliah baru ya. Kalau mungkin mata kuliah yang lain di kedokteran itu kan mata kuliah yang memang sangat spesifik. Sementara mata kuliah pendidikan Pancasila ini adalah mata kuliah terusan. Artinya bahwa mata kuliah ini diberikan bukan sesuatu yang baru, karena saudara sesungguhnya juga sudah mengetahui dengan baik ketika saudara di SMP maupun di SMA. Tetapi yang kita lihat sekarang ini adalah karena ini perguruan tinggi, maka kita melihat dari aspek yang lebih luas lagi. Nah, barangkali itu ya terkait dengan mata kuliah yang akan kita sajikan ke depannya. Nah, saya share screen dulu ya. Kenalkan diri. Nanti saya juga akan mengetahui nama saudara satu persatu, tapi mohon maaf mungkin tidak begitu ini ya menghafal ya. Kalau kita nanti saya absen kalau sudah saya memegang absen, tetapi ya saya berharap bahwa saudara absen saja sesuai dengan ketentuan yang ada. Ini nama saya yang ada di terlihat apakah terlihat? Halo? Terlihat. Ya, jadi nama saya Bahia Prenta. Saya menyelesaikan studi saya S1 S2-nya di Fakultas Hukum UMJ. Jadi saya alumni dari Fakultas Hukum. Kemudian S3 saya selesaikan di program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dengan mengambil konsentrasi adalah hukum pidana anak dan perlindungan anak. Sementara saya mengajar di UMJ, khususnya di Fakultas Hukum adalah sejak 1987. Jadi sudah sangat lama ya, senior banget gitu ya. Karena mungkin saudara-saudara juga belum ada gitu ya. Nah, ini adalah sekedar perkenalan dari saya. Nanti saya juga akan mengetahui satu persatu, tapi nanti kalau setelah saya sudah memegang absen dari fakultas. Baik, saudara-saudara sekalian, bahwa mempelajari pendidikan Pancasila itu ada beberapa literatur, ada beberapa referensi yang saudara baca. Ya, kalau saya yakin dan percaya ya sudahlah, dinikmati saja dulu ya, soal mau nanti baca atau tidak ya nantilah waktunya. Ini ada beberapa referensi yang saya rekomendasikan, tinggal saudara nanti memilih yang mana. Dan kalau tidak ada di layar ini, silakan saja mencari, dan itu biasanya itu banyak sekali ya untuk pendidikan Pancasila, itu banyak sekali bukunya. Nah, saya hanya mengambil beberapa saja sebagai pedoman, sebagai salah satu pegangan saya untuk beberapa materi yang harus saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian.
Yang pertama adalah buku yang ditulis oleh Kailan, yaitu Pendidikan Pancasila, dan ini sangat populer dan sangat banyak dijual di mana-mana. Kalau untuk Fakultas Hukum tentu saja ini merupakan sesuatu yang memang wajib ya. Kemudian juga ada buku yang lain, yaitu Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi yang ditulis oleh Sahrial Sarbaini. Kemudian juga yang lainnya ada Paradigma Baru Pendidikan Pancasila untuk Mahasiswa, ditulis oleh Sukiran, Tani, Reza, dan kawan-kawan. Kemudian berikutnya juga ada buku yang ditulis oleh Heri Herdiawanto dan kawan-kawan. Bukunya adalah Spiritualis Pancasila. Kemudian yang terakhir adalah saya hanya merekomendasikan 5 buku saja. Silakan saja kalau memang mau ingin menambah wawasan saudara tentang Pancasila, ya silakan saja dibaca dengan buku-buku yang lainnya. Yaitu terkait dengan filsafat Pancasila ditulis oleh Surjanto Puspowardoyo. Jadi itu adalah buku-buku yang memang saya rekomendasikan untuk baca sebagai bahan dan ditambah dengan materi yang saya berikan. Jadi materi yang saya berikan ini adalah merupakan rangkuman yang ada di beberapa buku yang tadi saya sebutkan. Baik, saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara mengenai Pancasila, maka kita bicara negara. Karena Pancasila itu adalah ideologi negara. Pancasila itu adalah falsafah negara. Pancasila itu adalah dasar negara. Nah, oleh sebab itu tidak ada salahnya kemudian kita mulai dengan mengenal Indonesia. Nama Indonesia itu siapa sih yang memberikan? Karena negara kita adalah disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, nama Indonesia itu sendiri sesungguhnya berdasarkan penelusuran saya lakukan. Kalau kartu mulai lagi dia masalah. Karage enggak. Emangnya enggak mirip kartu tadi. Guys, tolong di-mute ya. Lagi. Apa ini kartu ya? Lu beli apa ini? Bagi dong, Teo. Beli di mana? Atau pakai print? Bunyi. Bagi dong terang. Tadi bagi dong. Tolong mute, Kais. Bisa kita teruskan? Bisa, Bu. Karena saya kebetulan di rumah saya juga hujan besar ini, jadi agak terganggu ya. Terganggu tidak suaranya? Tidak, Bu. Tidak ya. Terdengar jelas. Nah, oleh sebab itu saya juga mohon supaya semuanya ya, agar bisa tidak merasa terganggu gitu. Saya juga tidak merasa terganggu, saudara juga tidak merasa terganggu. Bisa saya teruskan? Bisa, Bu. Ya, baik. Bisa, Bu. Jadi kita bicara Pancasila, maka kita bicara mengenai negara. Tadi di awal saya sampaikan bahwa kita bicara Pancasila tidak lain karena dia adalah ideologi negara. Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah falsafah negara. Nah, tetapi ya, saya teruskan ya. Halo, bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Ya, saya teruskan ya. Ya, mohon maaf banget nih di luar hujan juga ini.
Baik, kemudian tadi dikatakan bahwa nama Indonesia sudah ditemukan, kemudian disempurnakan oleh seorang ilmuwan dalam tulisannya di dalam jurnal internasional, kemudian dibaca oleh semua orang. Saudara-saudara sekalian, kemudian orang yang dikatakan berjasa mempopulerkan nama Indonesia juga ada orang Jerman di sana. Kemudian yang paling menarik adalah ada orang Belanda, ilmuwan Belanda yang bernama Van Vollenhoven, seorang ahli hukum adat yang berulang-ulang menyebutkan Indonesia dalam berbagai macam karya ilmiahnya. Jadi yang mempopulerkan nama Indonesia itu bukan kita, ternyata orang-orang luar yang memang memiliki perhatian dan memiliki kemampuan untuk menyampaikan di dalam karya-karya ilmiahnya. Untuk orang Indonesia itu adalah ketika Ki Hajar Dewantara di tahun 1913 menyebut nama Indonesia sebagai Biro Pers Indonesia. Jadi dia memiliki sebuah lembaga, Biro Pers, kemudian Biro Pers itu diberi nama Indonesia. Nah, mulailah kemudian elit-elit politik Indonesia ketika itu kemudian menggunakan kata Indonesia sebagai menyebutkan untuk menggantikan orang atau bangsa yang ada dan tinggal di wilayah geografi Nusantara. Baik, saudara-saudara sekalian, kemudian juga seorang yang bernama Muhammad Hatta, kita kenalnya adalah seorang wakil presiden pertama, tapi beliau ketika itu adalah sekolah atau menyelesaikan studinya di Belanda. Kemudian di tahun 1922 itu mulai menggunakan kata Indonesia itu untuk menyebutkan organisasi perhimpunan mahasiswa yang sekolah di Belanda. Jadi dia mulai menggunakan itu, menggunakan Indonesia sebagai salah satu penyebutan untuk kelompok atau komunitas yang ada di Belanda ketika itu yang sedang menyelesaikan studinya. Nah, kemudian berikutnya adalah di tahun 1925, seorang Supomo ahli hukum juga menggunakan kata Indonesia untuk menyebut kelompok studinya. Dan kata Indonesia ini mencapai puncaknya adalah ketika elit-elit politik kemudian bersepakat untuk melakukan suatu sumpah yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Jadi mereka beramai-ramai bersepakat untuk menguatkan perjuangan mereka di tahun 1928. Nah, kemudian inilah disebut sebagai awal atau awal mula bagaimana kemudian nama Indonesia itu digunakan secara politik, kemudian juga dilakukan ketika pada saat dilakukan Sumpah Pemuda 28 Oktober. Nah, jadi mulailah dikenal itu. Nah, sementara nama Indonesia diakui sebagai negara, nah, ini setelah kita merdeka tentu saja, diakui sebagai negara merdeka itu di tahun 1946. Jadi dunia internasional kemudian mengakui bahwa Indonesia sebagai negara merdeka yaitu setelah kita merdeka. Jadi bukan pada saat kita merdeka di tahun 45, tapi 1 tahun setelah itu baru dunia internasional mengakui kita sebagai negara merdeka. Maka disebut dengan Republik Indonesia. Dan negara yang pertama adalah negara-negara yang dalam hal ini adalah negara-negara yang memang yang memiliki latar belakang pemahaman agama yang sama, memahami keimanan yang sama, yang itu mengakui
Indonesia sebagai negara merdeka, di antaranya adalah Mesir, Syria, Irak, Lebanon, Yaman, Saudi Arabia, Afghanistan, dan yang lain-lainnya. Kemudian saudara-saudara sekalian, Belanda yang ketika itu juga sesungguhnya ketika kita melakukan proklamasi mereka juga belum mengakui. Tetapi Belanda akhirnya mengakui Indonesia merdeka itu pada tanggal 29 Desember 1949 ketika penyerahan kedaulatan ditandatangani di Amsterdam. Jadi ini adalah latar belakang mengapa kemudian Indonesia itu kemudian namanya Indonesia itu namanya diakui sebagai negara yang merdeka, kemudian juga oleh dunia internasional, diterima sebagai anggota PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Jadi cukup panjang gitu ya, sejarah mengapa kemudian Indonesia akhirnya diakui sebagai negara merdeka. Baik saudara-saudara sekalian, ini saya langsung menggambarkan tentang bagaimana Pancasila itu kemudian harus menjadi mata kuliah wajib. Pancasila menjadi mata kuliah wajib bukan tidak punya latar belakang. Dia memiliki latar belakang, memiliki landasan yang kuat. Yang pertama adalah tentu saja landasan historis. Karena Pancasila tadi di awal saya menyebutkan sebagai ideologi negara, dasar negara, falsafah negara, cita hukum. Nanti kita akan lihat ya, dia menjadi sumber hukum dan seterusnya. Maka Pancasila itu juga memiliki landasan-landasan untuk keberlakuannya. Yang pertama adalah landasan historis atau menurut sejarahnya itu seperti apa. Kita lihat bahwa sejarah untuk Pancasila menjadi sebuah ideologi, menjadi sebuah falsafah negara, menjadi sebuah pandangan hidup dan seterusnya itu mengalami proses yang panjang. Nah, karena Pancasila itu tidak lain adalah merupakan refleksi daripada masa lalu dan sekaligus masa yang akan datang. Oleh sebab itu maka pendidikan Pancasila harus diberikan kepada mahasiswa. Apakah tadi saya mengatakan bisa jadi menjadi mahasiswa tingkat pertama, kalau di Fakultas Hukum iya, saya mengajar di tingkat pertama. Ketika mereka baru masuk itu kemudian diberikan. Tapi di kedokteran ada yang ini semester berapa ya Mbak Mas? Semester 2, Bu. Semester 2 ya, berarti tahun ini ya. Ya semester 2 ya berarti ya, kalau di sana semester 1 sama aja. Tapi artinya bahwa ini menjadi penting untuk diberikan kepada mahasiswa. Kenapa harus diberikan? Karena mahasiswa diminta, diharapkan dapat memahami Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ideologi negara, sebagai pandangan hidup, dan seterusnya. Agar nanti setelah mahasiswa ini selesai pada bangku kuliahnya, kemudian ketika mereka masuk pada lapangan kerja, itu tentu saja berbeda. Oleh sebab itu harus dibekali dengan hal-hal yang sifatnya fundament, hal-hal yang sifatnya dasar untuk bisa diketahui lebih lanjut dan bisa nantinya akan dipraktekkan di dalam kehidupan seterusnya. Nah, kemudian juga kita juga sama-sama mengetahui bahwa Indonesia ini kan tidak langsung terus menjadi negara merdeka. Melalui perjuangan yang cukup panjang, bahkan kita dijajah sekian ratus tahun, sehingga akhirnya kita hari ini itu memiliki suatu karakter yang berbeda dengan bangsa yang lain. Contoh, kita dijajah oleh Belanda, tentu memiliki karakter yang berbeda dengan bangsa yang dijajah oleh Inggris. Berbeda, sangat berbeda.
Nah, itu juga menunjukkan bahwa bagaimana visi dan misi daripada penjajah ketika itu. Karena memang Belanda pada dasarnya adalah ingin mengambil keuntungan-keuntungan dari hasil bumi yang ada di Indonesia. Tanpa memperdulikan, tanpa memperhatikan bagaimana ke depannya, masyarakatnya itu seperti apa, itu tidak pernah dipikirkan. Maka yang kuliah, yang sekolah, jangankan kuliah, ya sekolah saja, itu pun hanya orang-orang tertentu saja. Orang-orang yang memiliki latar belakang keluarga atau kelas bangsawan baru bisa menikmati pendidikan. Itu karena memang visi misi dari bangsa penjajah kita sangat berbeda ya dengan bangsa yang lainnya. Nah, jadi kita mulai dengan bagaimana zaman prasejarah, kerajaan kuno kita, kemudian juga masuk pada kerajaan Islam, dan seterusnya sampai pada kemerdekaan kita. Jadi kalau kita bicara mengenai Pancasila, prosesnya memang panjang. Tetapi langsung saja saya mengatakan bahwa sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara itu dilakukan sejak adanya BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nanti kita akan bicarakan satu pertemuan terkait dengan bagaimana BPUPKI mempersiapkan diri untuk menyambut kemerdekaan, sekaligus di dalamnya bicara mengenai dasar negara, undang-undang dasar apa yang akan kita gunakan. Nah, tetapi yang jelas di sini bahwa sejak adanya Jepang memberikan suatu janji kepada Indonesia, kepada tokoh-tokoh Indonesia ketika itu bahwa mereka akan memberikan suatu kemerdekaan, jadi hadiah kemerdekaan. Maka dibentuklah suatu badan yang disebut dengan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia sampai pada apa yang disebut dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini beberapa hal ini sesungguhnya adalah dalam rangka mempersiapkan negara Indonesia. Sebuah negara yang merdeka tentu saja harus memiliki suatu dasar negara. Maka kemudian dibicarakan di dalam sidang-sidang BPUPKI, kemudian dibicarakan dasar negara kita tuh mau bagaimana, itu dibicarakan. Apa saja dasar negara kita. Kemudian berbagai macam lah tokoh-tokoh ketika itu menyampaikan pokok-pokok pikirannya. Tapi yang jelas bahwa ada beberapa pokok pikiran yang sangat mendasar yang disampaikan oleh beberapa tokoh ketika itu. Yaitu ada nilai ketuhanan, kemudian ada nilai kemanusiaan, nilai musyawarah, ada nilai persatuan, yang lain-lainnya itu disampaikan. Dan momen yang paling menarik ketika itu adalah pidato yang disampaikan oleh Bung Karno di tanggal 1 Juni 1945. Jadi 1945 di tanggal 1 Juni itu adalah ada pidato yang disampaikan di dalam sidang BPUPKI itu. Salah satunya adalah pidato Soekarno. Pidato inilah yang di dalamnya memuat tentang nilai-nilai Pancasila. Ya, nanti ada satu pertemuan ya kita akan bicarakan mengenai itu. Nah, sekarang kita lihat dulu nih sejarah kenapa kemudian Pancasila itu menjadi salah satu mata kuliah wajib yang harus diberikan kepada mahasiswa. Nah, jadi ini ya ada beberapa hal ini. Kemudian yang menarik adalah bahwa pada tanggal 18 Agustus, jadi sehari setelah kita merdeka, itu kemudian disahkannya konstitusi. Konstitusi itu adalah undang-undang dasar. Yang sekarang kita kenal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu namanya konstitusi. Jadi di tanggal 18 hari setelah kita merdeka itu disahkan Undang-Undang Dasar itu. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar itulah tercantum Pancasila. Saudara bisa lihat, saudara bisa baca, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 45 pada alinea keempat. Ya, jadi Pancasila juga di dalam Undang-Undang Dasar itu ada. Kemudian setelah ada perubahan Undang-Undang Dasar dari Undang-Undang Dasar 45, kemudian menjadi Undang-Undang Dasar sementara, kembali lagi menjadi Undang-Undang Dasar 45 setelah dekret
juga hal yang sama kita temukan. Jadi tidak dirubah, tidak ada perubahan. Tetap menganggap bahwa Pancasila adalah dasar negara, suatu pandangan hidup dalam berbangsa dan negara, dan dicantumkan di dalam berbagai konstitusi yang tadi saya sebutkan. Saudara-saudara, kemudian juga kita bisa menemukan Pancasila di dalam beberapa TAP MPR. TAP MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Juga kita menemukan itu. Kemudian yang ini lagi adalah bahwa TAP MPR nomor 18 di tahun 1998 itu menegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang mengandung norma, mengandung ideologi nasional sebagai cita dan tujuan negara. Jadi kalau kita lihat sejarah tadi itu ya, secara historis itu memang Pancasila ini tidak bisa kita abaikan, tidak bisa kita tinggalkan, karena kita sepakat sejak negara ini merdeka, Pancasila menjadi satu-satunya dasar negara, satu-satunya falsafah negara, satu-satunya ideologi negara. Itu yang harus kita pahami bersama. Maka secara historis ya, mahasiswa itu harus tahu gitu. Maka inilah kemudian Pancasila itu menjadi mata kuliah yang wajib diberikan kepada seluruh mahasiswa. Apakah dia fakultas kedokteran, nggak ada urusan. Apakah dia masuk fakultas hukum, nggak ada urusan. Yang penting seluruh mahasiswa itu harus mempelajari tentang Pancasila. Baik, saudara-saudara sekalian, kemudian landasan berikutnya adalah disebut dengan landasan kultural atau landasan apa? Budaya. Nah, ternyata bahwa nilai-nilai Pancasila itu masuk ke dalam budaya kita. Contoh yang paling menarik adalah bahwa kita tuh selalu hidupnya bergotong royong. Selalu hidup bersama-sama, saling tolong menolong. Itu adalah suatu falsafah, musyawarah mufakat dan seterusnya. Itu adalah merupakan ciri yang membedakan kita dengan yang bangsa yang lain. Itu kita memiliki jati diri. Jati diri inilah kemudian dituangkan dalam bentuk nilai-nilai Pancasila yang kita tahu ada 5 asas. Jadi kultural itu secara budaya ya memang ada di dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat di mana-mana, di desa-desa, mungkin di kota sudah mulai berkurang. Di desa-desa itu masih ada, masih hidup kebersamaan. Walaupun kalau kita tinggal di kota individual itu sangat kental, tetapi kalau kita kembali ke desa itu masih sangat bisa kita rasakan. Itu tidak lain adalah merupakan jati diri daripada bangsa Indonesia yang memang ingin bersama-sama, ingin memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita itu bersama-sama, hidup gotong royong dan menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah mufakat. Baik, saudara-saudara sekalian, nah ini nilai-nilai Pancasila yang tadi saya sampaikan itu. Nih, apa saja kita umpamanya mendirikan tempat pemujaan yang dianggap suci, itu adalah nilai Pancasila yang tertuang dan termaktub di dalam nilai Pancasila yang pertama. Saling mencintai dalam rasa persaudaraan, persatuan, dan seterusnya. Saling membutuhkan. Kemudian yang menurut saya yang merupakan salah satu ciri khas daripada bangsa Indonesia adalah musyawarah. Rembuk desa, kata beberapa ahli itu. Itu adalah budaya, menunjukkan bahwa adanya suatu kebersamaan. Mungkin di daerah-daerah satu dengan daerah lain berbeda namanya, tetapi intinya adalah sama. Adanya gotong royong, adanya musyawarah, adanya persaudaraan, adanya keinginan persatuan dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa itu sesungguhnya adalah nilai-nilai Pancasila.
yang memang tidak disebutkan satu persatu sebagai nilai Pancasila, tetapi kita memahaminya tidak lain adalah nilai-nilai Pancasila. Baik, saudara-saudara sekalian, kita langsung berikutnya adalah berkaitan dengan landasan filosofis. Kalau tadi ada landasan historis yang saya ceritakan itu, kemudian ada landasan budaya. Budaya kita, kearifan lokal kita sekarang ternyata menjadi sesuatu yang menarik ya untuk kita bicarakan. Kemudian kalau kita lihat dari landasan filosofis, itu tentu saja ini tidak lain adalah karena memang kita menganggap bahwa Pancasila itu merupakan dasar falsafah negara. Filosofi bangsa, cita hukum, norma dasar, dan seterusnya. Karena kita hidup dalam sebuah komunitas yang disebut dengan negara. Apapun yang dilakukan oleh negara dalam hal ini adalah demi kepentingan kita bersama. Ada tentu saja plus minusnya. Tetapi dalam hal ini adalah negara itu sudah mewakili bahwa di dalam hidup kita berbangsa dan bernegara itu harus memiliki suatu dasar filosofi. Filosofinya apa sih? Nah, filosofi kita tuh apa? Hidup kita tuh filosofinya apa? Nah, negara juga memiliki sebuah filosofi. Bahkan dikatakan bahwa Pancasila itu merupakan norma dasar, cita hukum, sumber dari segala sumber hukum. Itu adalah filosofi yang memang ada di dalam masyarakat kita. Baik, saudara-saudara sekalian, kemudian kita berlanjut pada landasan berikutnya yang disebut dengan landasan yuridis. Landasan hukum. Saudara itu belajar Pancasila itu apa dasarnya? Nah, ini saya kasih tahu nih landasan yuridisnya ini. Ibu maaf Kalau Bu, tadi kan ya. sepertinya untuk PowerPoint-nya tidak terlihat ya. Oh iya. Oh gitu ya. Oh iya Gimana Bu. ini? Tidak terlihat ya? Ya hanya ini saja file-filenya, belum ada share screen. Oh gitu. Ini nggak kelihatan juga nih? Terlihat, cuman bukan PowerPoint, hanya bentuk file gitu. Oh gitu. Coba saya tutup dulu sebentar ya. Oke, Ya. baik. Ya, ini landasan yuridisnya ya. Ya, langsung saja nih. Oh ya, maaf saya sampai jam berapa ya? Tolong diingatkan. Sampai jam berapa? Saya Sampai pukul berapa? 14.15. 14.15 ya. Oke, masih ada waktu ya. Mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan ini. Emang saya perkirakan bahwa setiap kali pertemuan itu harus selesai ya. Kemudian saudara, ini saya belum, seharusnya kan sudah saya kirim ya ke Mbak Lia. Cuman saya terkendala di sini hujan, jadi saya belum ini. Tapi sebentar habis ini saya kirim ya. Saya email ke Mbak Lia supaya nanti bisa dibaca oleh saudara-saudara sekalian ya. Baik. Ya. Saya lanjut saja. Tadi saya mengatakan bahwa mahasiswa memang harus belajar tentang Pancasila. Ini dasarnya ini, dasar hukumnya ini. Dasar hukumnya adalah beberapa peraturan perundang-undangan yang isinya menunjukkan bahwa Pancasila itu merupakan mata kuliah yang wajib untuk diberikan. Landasan hukumnya atau landasan yuridisnya adalah yang pertama tentu saja adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea kedua. Saudara bisa lihat di sana. Kemudian juga saudara bisa lihat di alinea keempat, tujuan dan aspirasi kemerdekaan. Jadi sangat jelas sekali bahwa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu terlihat dengan jelas bahwa Pancasila itu adalah sebuah ideologi. Karena dia ada di dalam konstitusi, maka kita sebagai warga negara wajib untuk mengetahuinya. Nanti ya saya bacakan nanti saja, ini saya teruskan saja dulu. Kemudian yang berikutnya adalah itu tadi pembukaan.
Pembukaannya itu ada di alinea kedua dan alinea keempat. Kemudian ada di dalam Undang-Undang Dasar, artinya di pasal-pasalnya. Saya mengutip saja di sini. Pasal 31 menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Itu adalah perintah daripada konstitusi kita, Undang-Undang Dasar kita. Tetapi yang jelas pendidikan yang dimaksud ini tentu saja pendidikan selain pendidikan yang memang saudara minati, tetapi ada pendidikan lain. Ini yang dimaksud. Artinya bahwa kita memang mempelajari menjadi minat kita. Tetapi ada hal lain yang harus wajib juga diketahui sebagai bagian yang tak terpisahkan karena kita adalah warga negara Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah landasan hukum yang berikutnya adalah silakan saudara membuka undang-undang. Ya pastinya kalau mahasiswa kedokteran agak sulit ya, bukan sulit, males gitu ya. Nah, baca undang-undang. Undang-Undang nomor 2 tentang sistem pendidikan nasional, undang-undang yang lama ya. Itu di dalam pasal 39 ayat 2 itu menyebutkan dengan jelas. Menyebutkan tentang isi kurikulum, jalur dan jenjang pendidikan yang wajib memuat. Nah, jalurnya apa? Jenjang pendidikannya apa? Itu juga disebutkan. Bahwa ada 3 mata kuliah kalau di pendidikan tinggi ya, pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Maka saudara juga belajar kan tentang pendidikan agama, ada Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, ada pendidikan Pancasila, kebetulan saya diberikan tugas, kemudian ada pendidikan kewarganegaraan. Jadi pendidikan kewarganegaraan itu sebetulnya saudara kembar dengan pendidikan Pancasila, karena kita bicara Pancasila sebagai apapun, sebagai ideologi, sebagai dasar negara juga tidak bisa lepas dari persoalan tentang konstitusi kita yang isinya tentang kewarganegaraan dan seterusnya. Kemudian juga undang-undang yang baru ini ya, bukan baru tapi ya setelah undang-undang yang tadi tentang sistem pendidikan nasional itu juga menyebutkan pasal 1 ayat 2 pendidikan nasional adalah pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tentang tuntutan perubahan zaman. Nah, yang lebih ini lagi adalah saudara bisa baca di bab 2 itu undang-undang yang sama ini pasal 2 menyebutkan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Nah, jadi dijelaskan Pancasila itu disebutkan namanya. Maka saudara kemudian akhirnya ya belajar mau tidak mau. Suka tidak suka saya mengatakan begitu. Suka tidak suka, mau tidak mau harus belajar atau paling tidak memahami tentang pendidikan Pancasila atau hal-hal yang berkaitan dengan kewarganegaraan dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah juga lebih spesifik lagi, yaitu keputusan Menteri Pendidikan Nasional di tahun 2000. Jadi di tahun 2000 itu ada keputusan Mendiknas yang menyebutkan tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi. Yang isinya juga ada menyebutkan tentang Pancasila. Kemudian keputusan Dirjen Dikti di tahun 2000, di tahun yang sama. Itu menyebutkan penyempurnaan kurikulum inti mata kuliah pengembangan kepribadian Pancasila pada perguruan tinggi di Indonesia. Nah, ini adalah merupakan dasar hukum. Mengapa kemudian saudara-saudara mau tidak mau, saya katakan suka tidak suka, harus mempelajari, memahami apa yang disebut dengan Pancasila sebagai hukum dasar, sebagai dasar negara, sebagai filosofi dan seterusnya. Itu adalah dasar hukumnya adalah ini. Nah, kemudian yang lainnya adalah ini. Ya, ini adalah ini. Saya melihatnya diperbaharui terus ya. Jadi tahun 2000 juga ada, tahun 2000 ya 2002, tadi 2000.
Ini juga ada pembaharuan tentang kurikulum inti pendidikan, ini ada pendidikan agama, ditegaskan kembali pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan menjadi kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi. Nah, ini yang menjadi dasar yang paling mendasar mengapa kemudian saudara-saudara hadir di kelas ini. Saudara-saudara wajib mengambil mata kuliah ini karena memang perintah daripada undang-undang. Ini yang berikutnya ini ya. Yang terakhir ini adalah di tahun 2010. Penyelenggaraan perkuliahan pendidikan Pancasila bahwa dengan maksud menumbuh kembangkan kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila kepada mahasiswa. Jadi ini dasarnya. Kenapa kemudian saudara harus mengikuti mata kuliah ini. Saya selalu menekankan ini karena kadang-kadang mungkin saudara-saudara berpikir, ya ngapain, nggak ada gunanya gitu loh belajar itu. Saya kan dari Fakultas Kedokteran, nggak ada gitu, nggak ada relevansinya, nggak ada. Tapi ternyata memang ini adalah perintah daripada undang-undang yang harus saudara ikuti. Itu yang saya sebut dengan Pancasila itu memiliki pendidikan Pancasila bagi mahasiswa itu memiliki beberapa landasan yuridis, landasan hukumnya seperti itu. Ini undang-undang yang paling baru nih ya. Undang-undang 12 ini tentang 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Ini dia saudara bisa lihat di pasal 5 ayat 3 kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan ditambah dengan bahasa Indonesia. Jadi beberapa mata kuliah ini memang harus diberikan. Nah, sekarang oleh pihak universitas kemudian beberapa mata kuliah ini kemudian dijadikan mata kuliah integrasi. Jadi mahasiswa Fakultas Kedokteran bisa mengambil di tempat lain ya. Tapi ternyata ya enggak juga ya, prakteknya tidak. Saya juga mengajar di Fakultas Hukum ya mahasiswa saya aja, tidak ada yang lainnya. Nah, ketika saya diminta untuk mengajar di Fakultas Kedokteran, ya memang mahasiswa kedokteran saja. Ini program daripada apa yang sudah dilakukan oleh pihak rektorat, tapi tidak masalah karena memang itu adalah sebuah usaha, sebuah upaya untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh undang-undang. Baik, saudara-saudara sekalian, nah ini saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian bahwa Pancasila itu memang disebut sebagai daya rekat. Mengapa disebut sebagai daya rekat? Karena memang tadi beberapa hal yang menjadi dasar di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara itu sesungguhnya Pancasila menjadi sumber nilai yang paling tinggi. Dia menjadi falsafah bagi semua aspek kehidupan, baik itu yang di dalam politik maupun di dalam yang lain-lainnya. Bahkan di dalam pengelolaan negara pun harus memerlukan pemahaman tentang ini. Kita tidak bicara praktek ya, kita bicara teori. Kata orang sih praktek dan teori itu biasanya tidak berjalan seiring, tapi kita mencoba untuk melihat. Nanti kita lihat apakah benar gitu ya apa yang menjadi keinginan upaya daripada pemerintah menjadikan Pancasila sebagai salah satu mata kuliah itu tercapai atau tidak. Yang jelas bahwa Pancasila itu sampai hari ini bisa dianggap sebagai daya rekat bagi kebersamaan hidup berbangsa dan bernegara di Republik yang tercinta ini. Mengapa disebut demikian? Karena ini Pancasila itu sebagai dasar negara, Pancasila itu sebagai etika politik, juga menjadi kritik ideologi, termasuk terhadap apa yang tidak sesuai di dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu ya. Kemudian menjadi ideologi ini saya langsung saja beberapa menit lagi ya. Nanti kalau ada yang mau tanya saya persilakan 1 atau 2 pertanyaan. Insya Allah saya bisa jawab ya. Kalau saya tidak bisa jawab ya jadi PR buat saya. Baik saudara-saudara sekalian, kita berlanjut kepada apa tadi landasan sudah. Kita sudah banyak yang saya sampaikan. Ada landasan historis, ada landasan kultural, ada landasan yuridis, ada landasan filosofis yang tadi.
Nah, sekarang kita menuju pada apa yang disebut dengan tujuan pendidikan Pancasila. Apa sih sebetulnya yang menjadi tujuan daripada pendidikan Pancasila yang diberikan kepada mahasiswa? Tujuannya apa? Apa cuma sekedar ngisi-ngisi kurikulum aja supaya penuh? Enggak juga. Ternyata sudah dipikirkan demikian ya. Nah, dikatakan bahwa pendidikan nasional itu berdasarkan Pancasila. Yang tadi ada undang-undang yang menyebutkan seperti itu. Fungsinya dia berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia. Jadi diharapkan bahwa setelah kita mempelajari Pancasila ini, itu diharapkan demikian. Bisa meningkatkan, mengembangkan kemampuan, meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Apa tujuan nasional kita? Kalau kita baca tujuan nasional kita, itu ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tujuan yang paling mendasar adalah terciptanya suatu kehidupan kehidupan yang baldatun, thayyibatun, warabun, ghafur. Bahasa agamanya seperti itu. Tapi kemudian dituangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tertuang di dalam pembukaan. Soal nanti kapan terlaksananya, kapan terrealisasinya, itu soal nanti. Tapi yang jelas bahwa tujuan nasional kita adalah itu. Maka hari ini kemudian banyak sekali yang teriak ke sana sini, mana keadilan sosialnya? Kita belum merasakan, belum ini. Ya itu soal lain. Soal bagaimana orang mengatur negara ini. Tetapi yang jelas bahwa itu adalah sebuah perintah yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kemudian dijabarkan di dalam pasal-pasal yang ada di dalam konstitusi kita. Nah, sekarang kita lihat di sini. Bahwa tadi ya tujuannya dikatakan itu. Nah, kemudian dituangkan nih di dalam keputusan Dirjen. Itu menyebutkan bahwa pengembangan kepribadian adalah menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, serta berpandangan luas sebagai manusia intelektual dengan cara mengantarkan mahasiswa. Jadi kami ini tuh ditugaskan seperti itu, mengantarkan mahasiswa. Ngapain? Nah, pertama, memiliki kemampuan untuk mengambil sikap bertanggung jawab sesuai dengan hati nurani. Itu tujuannya. Jadi saudara-saudara yang sebentar lagi nanti akan menjadi dokter, itu harus memiliki ini. Memiliki kemampuan pastinya di bidang saudara. Kemudian juga memiliki sikap dan tanggung jawab. Sikap dan tanggung jawab ini harus sesuai dengan hati nurani saudara. Kan nggak mungkin kalau melakukan sesuatu kemudian tidak bertanggung jawab. Jadi ada tuh undang-undang soal kesehatan, undang-undang soal ini, ada semuanya. Itu adalah tidak lain supaya saudara-saudara itu memiliki kemampuan untuk mengambil sikap dan kemampuan untuk bertanggung jawab sesuai dengan hati nurani saudara. Kemudian yang berikutnya, mengantarkan mahasiswa untuk mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah, ini tujuan utamanya. Nah, udah mau habis nih ya ininya saya, PowerPoint saya. Jadi tujuan utamanya adalah ini loh tujuan utama yang kenapa kemudian saudara harus mengikuti mata kuliah ini. Yang pertama adalah saudara diminta nantinya ya. Jadi ya saudara ini peserta didik yang nanti akan menjadi sarjana di bidangnya masing-masing. Ini yang diminta nih. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita diharapkan seperti itu. Ya kalau soal mahasiswa UMJ mah nggak usah lagi tanya. Kita punya mata kuliah yang sangat mumpuni di bidangnya, yaitu mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Al-Islam dan Kemuhammadiyahan adalah salah satu salah satu turunan daripada ini.
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka diaplikasikan di dalam berbagai mata kuliah yang kita memiliki ciri khas, yaitu Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Tidak ada di mata kuliah ini, tidak ada di perguruan tinggi yang lain. Ini ciri khas kita ya, karena kita memiliki namanya bukan Tridharma perguruan tinggi, tetapi Catur Dharma. Yang diutamanya adalah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, baru pendidikan, pengajaran, kemudian baru penelitian ya. Kemudian yang berikutnya adalah berperi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita diminta, diharapkan ke depannya kita menjadi orang yang harus adil. Adil dalam arti bahwa sesuai dengan apa yang kita miliki tentu saja. Ya, saudara memiliki disiplin ilmu yang memang di dalam kedokteran, ya silakan. Sesuai dengan apa yang saudara miliki. Sesuai dengan apa yang saudara pahami, apa yang saudara lihat di dalam hati nurani saudara. Kemudian yang berikutnya mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau golongan. Ini juga menjadi penting. Jadi kita tidak memperjuangkan kepentingan kita saja, tetapi kita juga memperjuangkan kepentingan orang lain. Orang lain dalam hal ini dalam rangka keadilan, menciptakan suatu keadilan. Kemampuan berpikir, bersikap rasional, dinamis, berpengalaman luas sebagai manusia intelektual. Nah, kita ini kan memang manusia intelektual. Saya kebetulan berprofesi sebagai akademisi. Saudara nantinya juga di antara saudara pasti ada yang jadi akademisi. Tetapi saudara yang paling ini adalah sesuai dengan disiplin ilmu saudara, maka saudara nantinya akan menjadi seorang praktisi kesehatan, yaitu dokter di bidang masing-masing. Nah, kemudian juga mahasiswa diharapkan ada sikap perilaku yang sesuai dengan norma. Karena banyak orang pintar tetapi tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Nanti ada satu pertemuan ya, kita akan membahas tentang norma-norma yang ada. Ada norma agama, ada norma kesopanan, ada norma kesusilaan, dan ada norma hukum. Nanti di satu pertemuan kita akan bicarakan mengenai itu. Nah, sekarang saya lanjut saja ini. Nah, ini yang dimaksud di sini adalah bahwa sikap perilaku itu sesuai dengan norma. Pancasila mampu menanggapi perubahan yang terjadi dalam perkembangan iptek dan pembangunan. Karena kita tahu bahwa iptek dan pembangunan itu tidak akan berhenti, tetap saja dia berlangsung. Oleh sebab itu, maka kita harus memiliki dasar yang kuat. Dasar yang kuat ini yang tadi, ada beberapa hal yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Kemudian juga yang berikutnya adalah ini yang paling terakhir ya, slide saya yang paling terakhir ini. Melalui pendidikan Pancasila, warga negara Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti digariskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga pada saatnya mahasiswa dapat menghayati falsafah dan ideologi Pancasila dengan perilaku. Nah, saya tulis dengan agak tulisan yang ini supaya bisa dilihat. Perilaku, etika, dan moral dalam melaksanakan profesi di bidang masing-masing. Jadi saudara kebetulan ini adalah saudara calon-calon dokter, ya sesuaikan. Perilaku saudara, etika saudara, moral saudara, semuanya itu sesuai dengan apa yang saudara pahami. Saya sebagai orang hukum, maka tentu saja juga memiliki etika sesuai dengan apa yang saya pelajari. Baik, saudara-saudara sekalian, waktunya pas banget gitu ya. Saya tidak tahu ini, kalau ada pertanyaan saya persilakan. Kalau tidak ada ya saya persilakan juga. Kita tutup tentunya. Nah, ini silakan kalau barangkali ada yang mau bertanya, tapi memang nanti ada, saya ini kan dulu ya supaya